kembali lagi ke Mas Aris. Beliau adalah anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Masih kita bersama dengan Said with Basnang Said, podcast yang digagas oleh Direktorat Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Kita lanjut ke Mas Aris berkaitan dengan hak-hak anak. Bahwa haknya anak bukan hanya anak-anak mendapatkan hak pendidikan, mendapatkan hak-hak yang lain, menyenangkan di pesantrennya, di lembaga pendidikannya, tapi yang paling utama juga adalah kira-kira anak-anak punya hak untuk pemenuhan gizinya. Nah, ini ada problem di pesantren karena memang pesantren kan ada yang pembayarannya agak berkelas, ada juga yang memang agak di tengah dan makan gratis. Makan gratis dan yang paling problem itu adalah memang banyak anak-anak yang benar-benar itu tidak ada pembayarannya, digratiskan oleh para pengasuh pondok pesantren. Dan inilah luar biasa kira-kira keberpihakannya pesantren, karena sesungguhnya anak-anak itu tidak dikenakan pembayaran, tapi kemudian masih bisa diberikan makan sehari oleh pengasuh pesantren. Tapi ini ada problemnya bahwa sebelum adanya program makan bergizi hari ini, bahwa kedepannya kalau kemudian anak-anak ini tidak mendapatkan gizi di masa yang akan datang, itu nanti bisa menjadi problem bagi tumbuh kembangnya mereka. Nah, makan bergizi gratis kan baru kemarin dimulai. Tetapi sebelum-sebelumnya itu kita sama sekali tidak pernah terkontrol menunya seperti apa. Karena memang di pondok pesantren itu ada subsidi. Tapi kemudian walaupun ada subsidi tapi kemudian tidak bisa dijamin bahwa anak-anak benar-benar terpenuhi gizinya. Gimana pandangan Mas Aris dengan hal-hal yang seperti ini? Iya, ini luar biasa, Pak Direktur sudah menyentuh bagaimana pemenuhan makanan bergizi buat anak untuk menopang tumbuh kembang anak. Dan saya kira ini harus menjadi prioritas program di tengah juga bagaimana daya dukungnya dari program Presiden Pak Prabowo ini sangat luar biasa. Jadi pada dasarnya tumbuh kembang anak itu akan maksimal, salah satu penentunya adalah asupan yang dia terima. Asupan itu ya berupa makanan yang bergizi. Betul, saat ini misalkan kita tidak bisa mapping tidak punya data yang pasti. Pesantren A ini makanan menunya apa, pesantren B dan seterusnya gitu. Ya, tapi pada prinsipnya kan pesantren punya komitmen untuk kemudian memenuhi asupan makanan anak-anak ini kan. Kita kan tidak kemudian pernah misalkan menemukan anak kelaparan di pesantren dan enggak lah ya gitu. Nah, luar biasa kita luar biasa komitmen kiai-kiai kita ini di pesantren. Nah, tinggal bagaimana kemudian sesungguhnya dengan program pemerintah ini semua santri dapat. Harus memastikan semua pesantren dapat. Jangan sampai ada satu anak atau ada satu santri yang ketinggalan dari program makan bergizi gratis ini. Kenapa? Ya setidaknya dalam satu hari dia pernah makan yang kemudian secara kadar kalorinya ditakar, kadar gizinya ditakar, memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna, ada susunya dan seterusnya. Setidaknya sehari santri kita mendapatkan itu gitu. Terus kemudian makan malamnya nanti apa, makan paginya apa. Yang penting dalam sehari itu ada yang bergizi. Lah karena ini sudah program nasional, maka semua santri wajib, tidak boleh ada satupun tertinggal dari program makan bergizi gratis ini begitu. Nah, menurut saya tentu ini perlu betul-betul kita kawal bersama-sama karena santri juga anak gitu. KPI punya tanggung jawab juga untuk memastikan santri juga dapat program ini. Tentu harus pertama adalah big data ini penting, Pak. Kita punya santri perbaiki datanya berapa nih? Ada 4 juta santri. Ya, jadi di data Kementerian Agama jumlah santri kita itu 4,6 juta. 4,6 juta kan? Itu luar biasa kan? Gitu. Coba itu kali. Dan itu sebenarnya masih banyak yang tidak terdata. Misalnya ada santri yang satuan pendidikan formalnya misalnya SMP, SMA, SMK itu belum terdata karena memang masih menganggap bahwa saya kan dibawanya Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Padahal sesungguhnya juga itu adalah santri dan ini kemudian yang akan kita perbaiki pendataannya supaya mereka semua bisa mendapatkan
hak di program makan bergizi gratis ini. Nah, betul, perbaikan data Pak, karena kami dalam pengawasan di lapangan juga menemukan beberapa pesantren Salafiyah ya. Iya, Salafiyah utamanya. Itu banyak yang kemudian masih belum care dengan emis kita. Ya, itu. Saya kira perlu kita perbaiki sebenarnya. Perlu menyasar khusus di pesantren Salafiyah. Dan ada yang menarik nih yang perlu menjadi perhatian. Di beberapa daerah ya, khususnya daerah-daerah 3T, anak-anak yang dari keluarga kurang mampu, kemudian anak-anak korban kekerasan ya, itu kadang ketika dia putus dari sekolah formal, dilarikannya ke pesantren. Begitu luar biasanya pesantren ya kan, mau kemudian juga tetap memberikan hak-hak anak itu, terutama pendidikan. Nah, begitu dilarikan ke situ, ini yang kami jumpai Pak Direktur. Apa? Mereka tidak terdata di dalam emis. Nah, anak-anak ini, anak-anak santri ini, saya kira kalau tidak kemudian kita intervensi masuk dalam pendataan nasional, dia akan lepas tuh dari program makan siang gratis itu. Padahal ini ini seperti saya sampaikan awal, ini penting untuk bagaimana menjamin tumbuh kembang dia dengan asupan-asupan gizi yang cukup. Nah, ini pertama kita mengucapkan terima kasih ke pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ini yang luar biasa, telah menggagas sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah sejak kita merdeka. Ini ada program makan bergizi gratis. Bila perlu Pak Der, pesantren-pesantren dengan jumlah tertentu, dapur umumnya atau apa istilahnya itu dalam badan gizi itu didirikan di situ gitu. Tidak kemudian di luar pesantren, karena kan banyak pesantren kita yang santrinya puluhan ribu ya. Benar. Saya kira jadi layak kalau dapur umumnya ada di situ. Gitu. Saya kira memang ada beberapa pesantren yang melaporkan, ada pesantren di Jawa Barat yang kemarin datang ke kita melaporkan kalau kemudian beliau didatangi oleh tim Badan Gizi Nasional supaya pesantrennya menjadi bagian penyedia pengadaan makan bergizi gratis. Dan tentu memang ini pertama di samping tentu kemudian mengangkat ekonominya pesantren, juga yang sangat penting adalah melibatkan pesantren dalam agenda-agenda nasional. Nah, selain itu kira-kira Pak Aris bahwa ini kan makan bergizi gratis ini baru menyasar kurang lebih 19 juta untuk kemarin di data di media kita 19 juta untuk. Nah, kami kemarin mengecek pesantren memang masih banyak pondok yang belum mendapatkan. Tapi tentu bahwa tetap nanti pada akhirnya akan mendapatkan. Hanya memang jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kita berharap bahwa bagi yang pondok lain pesantren sudah menerima minggu ini, nanti pesantren baru terima sebulan kemudian. Itu zalim namanya, diskriminasi itu. Bagi pondok-pondok yang belum mendapatkan bantuan makan bergizi gratis itu, biar tidak ketinggalan gizi, sehingga kemudian pesantren kira-kira harus tetap memburu supaya anak-anak tetap terpenuhi itu. Nah, KPI akan menyuarakan itu bahwa santri itu juga anak, harus dapat perhatian dari Badan Gizi Nasional kita itu. Bahwa mereka ini kan anak-anak kita yang sekarang berumur tingkat ibtidaiyah, umur berapa kira-kira, kemudian yang sampai 18 tahun itu kan bagaimanapun nanti ketika Indonesia emas atau satu abad Indonesia 2045, mereka ini yang kira-kira berusia 30 tahun, berusia 35 tahun, maka bangsa ada di tangan mereka. Nah, dari sekarang kita harus perbaiki gizinya. Nah, kira-kira mengantisipasi belum sampainya makan bergizi gratis bagi anak-anak pondok yang belum mendapatkan hari ini, itu kira-kira seperti apa solusi kita biar mereka terkejar dengan teman-temannya yang sudah mendapatkan sejak kemarin. Saya kira Kementerian Agama ini kan juga bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo, Mas Gibran juga punya perhatian terhadap isu-isu pesantren kan. Salah satu program prioritasnya kan bagaimana mengoptimalkan peran pesantren. Nah, saya kira ini harus segera nih Kementerian Agama melapor kepada Badan Gizi Nasional ya. Dan kita harus jemput bola gitu. Bahwa kok masih belum nih, masih banyak nih gitu. Setidaknya dalam piloting di setiap provinsi itu harus menyertakan pesantren. Karena entitas anak di pesantren itu tadi kan hampir 4 juta lebih cukup banyak gitu. Maka tidak boleh ditinggal kan. Pilotingnya harus menyertakan pesantren gitu. Nah, ini penting kan.
KPAI akan menyampaikan itu juga nanti, Ya, karena ini juga satu suara bahwa pemenuhan gizi melalui makan gratis untuk santri itu juga harus diprioritaskan, jangan ditinggal kan begitu. Iya, nah, berkaitan dengan ini bahwa ini kan antara Kementerian Agama dengan KPAI cukup intens sekali. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tapi tentu menyelesaikan kasus-kasus anak itu bukan hanya kita berdua, KPAI dengan Kementerian Agama, tapi juga harus melibatkan KL-KL yang lain. Nah, kira-kira bagaimana mencoba melibatkan KL-KL yang lain, misalnya Kemenkes, kemudian KPPAI yang memang juga sebenarnya sudah sangat intens, lalu kemudian ada kasus-kasus mungkin dengan kepolisian, karena bagaimanapun kalau misalnya ada kasus-kasus di anak itu kan berarti anak yang bermasalah dengan hukum. Tentu juga nanti ada pemenuhan haknya ketika kemudian melakukan. Nah, gimana kira-kira memperbaiki jejaring kita ini supaya benar kita kompak ini satu KL sama-sama ingin berpikir yang terbaik untuk masa depan anak kita. Iya, jadi saya kira itu penting. Seperti Pak Dargo sampaikan, kita tidak bisa menangani persoalan-persoalan pesantren ini sendirian. Harus betul. Kolaborasi. Di tingkat pusat tentu kolaborasi lintas KL betul. Maka tidak masalah kami mendukung bahwa misalkan Kemenak menginisiasi lah untuk MOU ya lintas KL. Tinggal nanti di mapping kebutuhan untuk bagaimana mendampingi pesantren dengan Kemensos apa, kebutuhan untuk mendampingi pesantren dengan Kemenkes apa, misalkan screening kesehatan berkala, kemudian memberikan vitamin, kemudian konsultasi kesehatan, memberikan kan sekarang ini ada situasi menurutnya kesehatan mental anak psikologi anak dan seterusnya. Kalau kemudian kita butuh anak-anak untuk dikonseling kan butuh dinas kesehatan. Nah, kita inventaris di Kemensos kita butuh apa, Kemenkes kita butuh apa, kemudian Kemen PPA butuh apa, kita inventaris, kemudian kita MOU-kan. Hasil MOU ini kemudian dituangkan dalam PKS, dikeluarkan surat edaran agar kemudian pemerintah daerah juga memiliki perhatian soal bagaimana menjaga anak-anak kita di lingkungan pesantren. Di tingkat pusat saya kira diawali dengan itu. MOU diawali dengan menginventaris kebutuhan kita di KL-KL ini apa. Kalau kita berkutat pada regulasi ya malah nanti nggak jalan-jalan gitu. Sementara kebutuhan di lapangan di pesantren ya konkret-konkret saja gitu. Nah, setelah MOU ini ada, sekali lagi peran penting itu pemerintah daerah sesungguhnya karena dia yang berhubungan langsung ya kan. Karena warganya pemerintah daerah. Pondok itu ada di daerah. Seharusnya jadi intinya mungkin bahwa pemerintah daerah sebaiknya tidak mengatakan itu kan pesantren di bawah Kementerian Agama. Nggak bisa. Karena bagaimanapun pesantren itu ada di daerah. Betul. Gitu. Nah, hasil MOU berarti partisipasi daerah penting keberpihakan kepada pesantren. Nah, itu kan jelas amanah undang-undang pesantren. Turunannya harus ada perda. Selama ini hanya baru berapa daerah yang punya perda kan? Itu terkait fasilitasi pesantren masih rendah capaiannya. Ini perlu dimaksimalkan. Nah, MOU tadi sebagai dasar agar Pemda kemudian juga berbuat gitu untuk kemudian memperhatikan pesantren pada semua aspek. Bahwa itu urusan pesantren, urusan Kemenak. Ya harusnya tidak, harusnya sudah bisa, sudah bisa mapping kan, mana program mandatori, mana program absolut dan seterusnya, yang itu sebenarnya ya namanya hajat hidup anak, hajat hidup santri kan ada di daerah itu gitu. Kenapa harus menunggu ini sentralisasi atau tidak? Nah, ini menjadi problem yang harus kita luruskan. Nah, itu tadi berkaitan dengan seperti apa kolaborasi kita antar kementerian dan lembaga. Sekarang seiring dengan munculnya hal-hal di tengah masyarakat berkaitan dengan kekerasan apapun di pesantren, ada yang mengatakan, nggak usah masukkan anakmu ke pesantren. Nah, kira-kira Pak Aris, ini hanya satu orang yang berbuat, masa kemudian menjadi korban seluruh pesantren se-Indonesia? Masa tidak teringat bahwa pesantren sudah berkontribusi besar bagi tanah air, hanya satu peristiwa, tiba-tiba kemudian diviralkan, jangan masukkan anak di pondok pesantren. Padahal pesantren sudah sangat berkontribusi besar memperbaiki akhlak bangsa. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Iya, saya kira
juga nggak tepat ya. Iya. Dari Tidak bijak mungkin ya. Tidak bijak melihat kasus yang sangat kasuistik untuk mengeneralisir situasi pesantren. Masih banyak pesantren yang juga punya komitmen terhadap perlindungan anak, masih banyak pesantren yang menunjukkan komitmen agar santrinya berprestasi, berguna di masyarakat dan seterusnya. Tetapi situasi tadi, bagaimana kekerasan dan seterusnya, kemudian ada respon masyarakat, kritik masyarakat yang harus kita jadikan refleksi, harus kita jadikan muhasabah, evaluasi dalam konteks apa, misalkan bentuknya ya, mulai kita bangun sistemnya, mulai kita bangun regulasinya, mulai kita gugah aktor-aktor pesantrennya agar memiliki mindset, agar kemudian paradigma berubah lebih kepada memperhatikan perlindungan anak. Karena situasi anak saat ini kan berbeda saat dulu kita menjadi santri kan, gitu. Sudah bisa seusia anak MTS zaman dulu bisa muncul kontrol diri kan. Kontrol diri. Wah, ini mau mukul temen, wah nggak boleh ini temen satu kamar kok gitu kan. Akhirnya saling menjaga, nggak jadi gitu. Nah kalau sekarang ini tidak kan. Karena situasi mentalnya nggak bagus, karena pengasuhannya lemah, karena situasi pengaruh media sosial, kontrol dirinya lemah, jadi dirinya lemah. Sebenarnya ada soft skill yang kuat yang dibangun di pesantren. Soft skill yang kuat itu adalah bahwa anak-anak itu jujur, disiplin. Yang paling penting adalah kemandirian. Jadi anak-anak itu sejak kecil sudah mandiri. Dan itu soft skill yang sangat bagus. Nah sehingga kita terus mencoba mengupayakan bahwa yuk mondok, yuk nyantri itu asyik. Supaya framing-framing yang ada di media bahwa jangan masukkan anaknya di pondok. Kemarin itu saya agak membaca media sosial bahwa menganggap bahwa jangan masukkan anak di pesantren karena banyak kasus-kasus. Itu hanya satu kasus. Ya stigma itu harus dijawab juga Pak Dir. Stigma itu harus dijawab dengan pembuktian, perbaikan sistem. Yang kedua ya karena eranya media sosial kan nyuruh orang pamer. Maka nggak salah. Harusnya ya sudah pesantren-pesantren juga ya harus sofos ya, harus riak juga, pamer prestasi gitu. Dan saya kira sekarang peran di masyarakat itu luar biasa gitu. Nah itu kan perlu diekspos perlu dipublikasi sehingga bisa menyeimbangkan antara stigma yang sengaja dibuat oleh oknum tertentu, kemudian dengan prestasi yang justru luar biasa, tidak sekedar nasional tapi juga internasional. Ini juga menjadi problema Saris karena kadang sebenarnya bukan pesantren, tetapi begitu kemudian terberitakan atas nama pesantren. Padahal syaratnya menjadi pesantren itu harus ada santri tentunya, harus ada kiai, ada kitab kuning, ada musola dan ada asrama. Padahal mungkin lembaga pendidikan itu belum berkategori pesantren, tapi kemudian yang yang dimunculkan adalah atas nama pesantren. Makanya sering saya bilang kepada teman-teman, lihat dulu secara objektif bahwa jangan melihat ketika kemudian ada orang keluar masuk pakai PC mungkin, anak-anak berlarian ke sana kemari lalu kemudian tiba-tiba disebut sebagai pesantren. Tentu kita tidak boleh mengatakan karena bukan pesantren lantas kemudian kita tidak tanggung jawab. Hanya saja kita mau yang secara objektif. Kalau pesantren sebutkan pesantren, kalau bukan pesantren sebutkan bahwa itu bukan pesantren. Supaya jangan makanya itu. Kita bisa Pak Dir, tadi gagasan Pak Dir menyangkut mengoptimalkan KUA, mengoptimal penghulu penyuluh itu. Ini bisa dipakai dalam bentuk apa? Kalau ada lembaga keagamaan yang kira-kira dia ingin menciri khaskan dirinya sebagai pesantren, itu kok belum koordinasi dengan kemenang setempat, maka harus dijangkau, didatengin. Seperti halnya RT datengin kok ada pengunjung baru ini gitu, atau tamu nggak saya kenal ini, RT-nya kan akhirnya datang tuh kursi. Ini siapa? Kalau sudah jelas selesai. Kalau belum, ayo kamu lapor, kamu ninggalin KTP dan seterusnya. Begitu juga soal bagaimana munculnya. Karena kan gini, situasi saat ini memicu orang untuk kemudian daga spiritualnya dipenuhi. Ya kan? Situasi kuatnya religiusitas dipenuhi, akhirnya memicu munculnya kelompok-kelompok tadi, lembaga keagamaan yang ciri khasnya seakan-akan kayak pesantren gitu. Nah,
Maka ini tidak bisa dibiarkan, memanfaatkan penyuluh apa segala dijangkau, ditanya. Kalau kamu mau pakai nama pesantren, ya kamu harus izin. Ini ketentuannya. Kita punya kewajiban untuk mengingatkan sehingga hal-hal yang pernah terjadi itu tidak bisa kita minimalisir ya gitu, yang orang-orang atau yang klaim dirinya sebagai pesantren padahal bukan pesantren. Nah, kita jangkau melalui instrumen ujung tombak kita ini gitu untuk mengingatkan mereka. Nah, kira-kira kata kunci terakhir dari Mas Aris agar ini tidak selalu muncul masalah, apalagi ini di awal-awal 2025, tentu kita berharap bahwa tidak muncul lagi masalah dan kemudian semua pihak berjibaku bersama-sama. Kira-kira kalau ada masalah di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan agama manapun, kita bareng-bareng menyelesaikan. Nah, kira-kira konkret yang bisa segera kita lakukan mumpung awal tahun 2025 ini itu seperti apa kira-kira? Agar kemudian regulasi ini berdampak, agar program ini berdampak, maka di 2025 ini saya kira kita harus menyasar kepada membangun kesadaran para aktor di pesantren. Para aktor di pesantren. Musrifnya, kemudian kiainya, pengasuhnya, kemudian pengurus pondoknya, bahkan sampai santri itu sendiri, melibatkan wali santri juga gitu. Kita sadar, kita edukasi, kita sosialisasi, yang kemudian dia akan memahami batasan mendidik dengan kekerasan, dia akan memahami batasan mendisiplinkan, dia akan memahami hak-hak yang tadi itu yang sebenarnya di pesantren ya sebenarnya seperti anaknya sendiri, punya hak diasuh, punya hak macam-macam dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita punya langsung menyentuh kepada aktor-aktor ini, saya yakin akan berdampak sistemik, perubahan dari situasi yang akhir-akhir ini muncul, setidaknya terminimalisir. Maka harus kuat Pak Direktur dukungan anggarannya, dukungan programnya. Pemerintah sekarang harus memberikan dukungan kepada Kementerian Agama terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, khususnya di pesantren gitu, agar program-program tadi langsung menyentuh. Karena kalau edukasi melalui daring, luring itu kadang ngantuk mereka. Seakan-akan mendengarkan tapi sebenarnya campnya lagi dimatikan, kita sudah nggak tahu aktivitasnya apa. Maka kita bikin zona-zona yang langsung melatih mereka. Di timur pesantren mana kita jadikan penggerak, di tengah pesantren mana kita latih, kita jadikan penggerak, di barat pesantren mana. Nah itu saya yakin akan berdampak sistemik dan masyarakat akan semakin kuat kepercayaan terhadap pesantren. Nah, seiring dengan itu Mas Aris, sebenarnya ini sedang kami siapkan kira-kira ada pedoman masa ta'aruf santri. Jadi kira-kira nanti selesai pendaftaran santri baru, lalu kemudian tidak langsung masuk ke pondok, tapi ini sementara digodok oleh Subdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning, biar ada pedoman bahwa sebelum anak memasuki pesantren, kita harus perkenalkan seperti apa tata tertibnya di pesantren. Dan sedapat mungkin nanti mereka hadir bersama dengan kedua orang tuanya. Jadi bukan hanya anak-anak yang hadir, tapi juga kemudian orang tua walinya ikut mendengarkan bahwa pondok yang bersangkutan ada aturan berkaitan dengan tata tertib pembinaan di pesantren. Lalu yang kedua, kami mencoba di petunjuk itu, di petunjuk teknis itu, kira-kira kemudian ada ada materi-materi. Misalnya kalau pesantren itu ada di daerah, maka sedapat mungkin nanti pihak pesantren mengundang KPAI daerah dan KPPA, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, untuk kemudian ikut menjadi narasumber. Biar mereka menyampaikan seperti apa. Termasuk dinas kesehatan. Termasuk dinas kesehatan. Dinas sosial. Nanti kalau ada problem berarti harus kerjasama antara pesantren dengan puskesmas. Jangan kemudian anak sakit di pondok tidak ada kemudian bertanggung jawab. Betul. Karena bagaimanapun bahwa ketika anak itu sakit di pesantren yang di daerah itu, maka sebenarnya yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah kesehatannya. Bayangkan kalau tidak ada yang bertanggung jawab, anak-anak pulang kampung membawa penyakitnya. Nah ini yang coba kami gagas untuk tahun 2025 ini. Saya kira itu sangat positif, Hadir. Gitu. Yang berikutnya saya tambahkan juga. Kenapa yang kami temukan nih?
pelaku kekerasan di lingkungan pesantren itu kadang-kadang bukan soal ketika dia ada di pesantren, tapi terbawa atau terpengaruh faktornya adalah saat dia sebelum ke pesantren. Maka dengan masa orientasi itu setidaknya kita mengajak dia untuk sadar. Kamu jangan membawa perilaku negatif di luar pesantren ke pesantren. Dan kita hadirkan kedua orang tuanya. Nah, gitu sehingga kalau disadarkan begitu akan memutus kejadian-kejadian kekerasan di pesantren selama ini. Termasuk saya juga ketika kunjung ke pesantren sesekali gak apa-apa anak-anak itu difasilitasi semacam forum curhat. Ada masalah apa biar terurai. Sesekali mereka dites psikologi agar diketahui problemnya. Kalau ada biaya yang misalkan dari tes psikologi ada biaya, nggak ada biaya nggak mampu nih, kita bisa pilih mana anak-anak yang punya situasi yang butuh tes psikologi. Nah, mungkin akan ketemu 5-6 anak. Ini kan mudah kalau kemudian tidak semuanya karena soal biaya. 5-6 anak kita minta tolong kepada puskesmas terdekat. Kita minta tolong ke sampling minta tolong ke DP3AKB agar dites soal psikologi. Karena apa? Tes berkala soal psikologi ini penting. Kita akan mengetahui kecenderungan perilaku anak ini kemana. Apa isi dalamnya. KPAI mendampingi pesantren Al-Hamid di Cipayung. Cipayung itu salah satunya kita dorong kerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara Polri yang salah satu layanan yang diberikan adalah tes psikologi berkala bagi santri selain membentuk duta-duta anti bullying. Nah, kalau itu dilakukan di pesantren secara masif, pesantren kita akan tambah top gitu loh. Oke, baik, terima kasih Mas Aris. Kita beri aplaus kepada Mas Aris yang luar biasa telah mencerahkan kepada kita semuanya kira-kira bagaimana kemudian kita menjadi penyelesai masalah-masalah yang ada di pondok. Lalu kemudian kira-kira kalau ada kasus-kasus di pondok bukan hanya tentu tugasnya Kementerian Agama tapi tugas bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua Mas Aris ini sekaligus sesi terakhir, kita harus menyampaikan kepada halayak publik dan masyarakat kita bahwa ayo mondok, ayo nyantri itu asyik. Jadi jangan dibayangannya bahwa nyantri itu kita dipukul, nggak ada sama sekali. Justru di pesantren itu diajari akhlakul karimah. Pak Kiai itu selalu menyayangi santri, mendudukkan sama santri sama dengan anak kandungnya. Dan itu yang kedua, yang ketiga, Kiai itu bangun di tengah malam itu, mana ada lembaga pendidikan yang gurunya bangun tahajud mendoakan kebaikan anak didiknya. Nah, sehingga kemudian inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa pesantren masih menjadi lembaga pendidikan terbaik hingga hari ini, bukan lembaga pendidikan alternatif, tapi lembaga pendidikan primer dalam rangka memperbaiki anak-anak kita ke depannya. Saya tuan rumah Said Wid Basnang Said mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Dr. Aris Adileksono. Beliau adalah anggota KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Republik Indonesia. Terima kasih kebersamaannya. Sama-sama. Tentu tidak hanya pada hari ini, tapi insya Allah selanjutnya kita akan terus berkolaborasi. Sekali lagi kawal bersama-sama perlindungan anak di lingkungan pesantren. Terima kasih. Said Wid Basnang Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.